dipelajari? Nggak tahu Kak, sudah melupakan. Gurunya nggak enak juga sih Kak kelas 11, jadi rada agak dengerin. Oh, gitu. Tapi aku juga sebenarnya yang paling enak guru tuh kelas 12 sih. Kelas 11 juga nggak begitu enak. Bener sih ya, kadang pengaruh guru tuh sangat-sangat menentukan kita semangat belajar atau enggaknya tuh kayaknya berpengaruh ya. Apa aku doang? Iya Kak, guru kelas 11 ku kayak bicara sama papa, nggak denger. Kayak gak enak. Kelas 12 guru, karena guru senior, jadi Oh. ya karena efek takut Hmm. mungkin. Oh, iya, iya. Oke, oke. Ya, semoga kelas hari ini bisa merecall ingatan kalian gitu ya, sedikit-sedikit dan menambah juga pengetahuan yang baru. Oke, kita lanjut ya. Jadi laju reaksi. Bentar, aku nggak bisa gerak. Oh, baru bisa. Nah, jadi, ini nggak aku hapus lagi. Ada maaf ya. Oke, jadi laju reaksi, garis besarnya kita akan ngebahas tentang laju reaksi itu apa, terus persamaannya gimana, terus cara menentukan persamaannya gimana, dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, sebelumnya ada materi dasar dulu nih untuk merecall juga tentang stoikiometri, khususnya kemolaran. Jadi dalam laju reaksi itu besaran yang bakal kita sering gunakan itu konsentrasi ya, alias molaritas atau disebut sebagai kemolaran. Nah, untuk mengingat gitu ya, molaritas itu bisa dicari dengan membagi mol. Sebentar, ini muncul nggak? Oh, muncul ya. Mol gitu ya, mol dibagi dengan volume. Nah, jadi ingat namanya itu konsentrasi gitu ya, atau disebut molaritas gitu. Itu mol dibagi dengan volume. Nah, kemolaran dalam larutan itu bisa dihitung dengan rumus Rho dikali persen kadar zat dikali 10 dibagi massa molar atau AR atau MR biasanya kalian familiarnya ya. Cuman sekarang itu sering disebutnya sebagai massa molar lagi gitu, bukan. Jadi udah jarang disebut AR atau MR tapi disebutnya massa molar. Jadi kemolaran larutan itu bisa dicari dengan mengalihkan Rho massa jenis dari larutan itu dikali persen dari zat tersebut gitu ya, zat yang terlarut dalam pelarutnya dikali 10 dibagi mm, massa molar. Nah, sedangkan kalau kasus pengenceran, kayak misalnya kalian punya larutan, terus ditambahkan air sedemikian jumlahnya gitu ya, itu namanya pengenceran, bisa menghitung molaritas akhirnya dengan rumus ini gitu. Ini molaritas awal, MM1 itu awal ya, sama volume awalnya. Nah, ini molaritas setelah ditambahkan air atau setelah pengenceran ya. Dan volumenya volume total. Jadi volume awal dan volume setelah ditambahkan air gitu. Nah, jadi laju reaksi itu kecepatan dari suatu reaksi. Nah, misalnya kita mereaksikan produk A gitu ya, ditambah B. Nah, tentu dia akan menghasilkan suatu produk lain gitu ya, sebut aja C dan D. Nah, ketika A direaksikan dengan B dan menghasilkan C dan D, nah maka akan ada yang berubah menjadi C dan D kan. Nah, jadi terjadi ketika si reaktan A dan B yang di sebelah kiri itu berubah menjadi hasil atau produk C dan D yang di sebelah kanan. Nah, jadi kalau untuk perumusannya, laju reaksi itu perubahan konsentrasi, jadi perubahan konsentrasi yang berubah dari A ke C atau D, gitu, dari A dan B ke C atau D, atau kita sebut sebagai delta konsentrasi X gitu ya, dibagi perubahan waktunya. Nah,
kalau di sini disebut ya reaktan habis dan berubah menjadi produk reaksi, itu maksudnya ketika reaksinya itu terjadi sempurna gitu ya, habis. Jadi reaktannya sepenuhnya berubah jadi produk. Terus perbandingan laju reaksi suatu reaksi sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Nah, jadi ini biasanya bakal diaplikasiin ke bentuk soal, di mana si soalnya itu diketahui tuh perbandingan, diketahui persamaan reaksinya kayak gimana. Nah, terus diketahui laju reaksi dari misalnya kalau ini ya, misalnya kita punya 2A itu ya, ditambah B, ditambah ini apa ya, 3 CD gitu ya. Nah, misalnya kita tahu laju reaksi dari A itu berapa, misalnya 2. Nah, dengan perbandingan koefisien reaksi, kita bisa menentukan berapa laju reaksi dari C dengan membandingkan koefisiennya gitu. 3 berarti ya dibagi koefisien dari A 2 dikali volume dikali laju reaksi dari A. Gitu. Ini ya yang tadi. Jadi perubahan konsentrasi yang ini dibagi waktu. Nah, laju reaksi itu terjadi melalui beberapa tahap. Dan yang dijadikan acuan adalah laju reaksi yang terjadi pada tahap yang berjalan lambat gitu. Jadi kalau misalnya lihat mah kayak dia tuh berjalan lambat, berarti lebih mudah diamati gitu karena kelihatan perubahannya dibanding yang lainnya gitu. Nah, ini contohnya ya. Kenapa sih laju reaksi itu makin lama makin kecil gitu nilainya? Nah, karena kita bayangin aja persamaan yang tadi. Misalnya A dan B berubah jadi C dan D. Nah, kalau kita bayangin gitu ya, mereaksikan A dan B, nah ini mereka ini bakal bereaksi dan berubah jadi C dan D. Artinya semakin lama berlangsungnya proses reaksi tersebut, maka jumlah reaktan ini semakin banyak yang berubah jadi produk kan ya. Nah, makanya jumlah dari reaktan ini semakin lama akan semakin berkurang. Dan akhirnya bakal 0. Artinya reaksi udah berlangsung sempurna gitu ya, habis. Dan sebaliknya produk akan semakin bertambah. Dan akhirnya nilainya konstan tetap gitu ya. Nah, jadi contohnya misalnya kita membakar suatu senyawa, contoh gas X, itu sebagai hasilnya. Nah, diketahui dari percobaan didapatkan data gitu ya, ternyata volume gas X itu pada waktu awal dia 0. Ya jelas kan ya, karena waktu awal itu belum terjadi reaksi, artinya gas X yang berupa produk ini belum dihasilkan. Tuh, tapi semakin lama gitu ya, dia akan semakin meningkat. Nah, karena terjadi reaksi antara reaktannya gitu ya yang berubah menjadi produk gitu. Sampai di menit tertentu, dalam hal ini 5, 6, 7 gitu ya. Jadi sampai di menit 5 ke menit 6 itu volume gas X sendiri udah enggak berubah. Artinya konstan. Nah, untuk mengetahui laju sesaat dari reaksi tersebut, kita bisa menghitungnya dengan rumus ini gitu ya. Nah, pertama kita punya volume kan ya, punya waktu. Nah, berarti untuk menghitung laju sesaat pada menit pertama gitu ya, tinggal hitung aja selisih dari volumenya. 10 dikurangi 0, 10 ya dibagi selisih waktunya 1. Nah, dapat laju sesaat pada menit ke-1 itu 10 cm kubik per menit. Terus kalau laju sesaat pada menit 2, nah ini juga sama, tinggal menghitung selisihnya dari volumenya dibagi selisih waktu sampai ke bawah gitu ya.
Sampai sini kita bisa mengamati kalau laju sesaat itu dia bakal semakin berkurang tiap menitnya. Ya, kalian kan dari 10 berkurang jadi 9, jadi 7, terus berkurang sampai ke misalnya kita cari di menit ke-5 gitu ya. Menit ke-6 misalnya. Berarti 35 dikurangi 35 kan ya 0 gitu. Sampai ke 0 gitu. Nah, jadi laju reaksi itu makin lama akan makin kecil nilainya dan terbukti ya dari contoh ini. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada, Kak. Oke, lanjut ya. Kok nggak bisa gerak? Oh, udah bisa. Nah, tadi kita udah bahas kan, laju reaksi itu bisa menggunakan perbandingan koefisien dari persamaan reaksinya. Nah, dalam misalnya reaksi A tambah B berubah jadi C dan D gitu ya, untuk mencari laju masing-masing masing-masing unsur yang bereaksi atau produk yang dihasilkan itu bisa menggunakan persamaan rumus ini gitu. Yang pertama, lihat dari reaktan dulu deh. Wait. Nah ini reaktan ya. Reaktan. Nah, reaktan misalnya reaktan A. Nah, laju dari reaktan A itu bentar. Laju reaksi, ulang ya, secara umum kan gini ya rumusnya, perubahan konsentrasi dibagi waktu. Nah, untuk mencari laju reaksi dari A, berarti perubahan konsentrasi dari A dibagi perubahan waktu. Nah, kalau mau jadi B, sama kan perubahan konsentrasi dari B dibagi perubahan waktu. Yang C, perubahan konsentrasi dari C dibagi perubahan waktu. Yang D juga sama, perubahan konsentrasi dari D dibagi perubahan waktu. Nah, maksudnya minus sama positif itu apa? Itu sebagai tanda gitu ya. Tanda kalau misalnya A ini dia makin lama dia jumlah konsentrasinya makin berkurang gitu. Sedangkan yang C dan D gitu ya, karena produk maka makin lama makin bertambah gitu. Jadi A itu bisa dicari atau bisa disebut sebagai laju pengurangan. B juga sama, laju pengurangan karena ya reaktan pasti akan berkurang gitu. Nah, kalau kita lihat secara grafik gitu ya, grafik konsentrasi terhadap waktu untuk yang reaktan atau pereaksi, nah terlihat kan dari T0, ini T0, itu awalnya berada di maksimum konsentrasinya, karena mereka belum bereaksi kan, tapi semakin lama, semakin menurun karena bereaksi dan sampai ke 0. Nah, sedangkan yang produknya, kebalikannya, semakin lama dia akan semakin dihasilkan sampai ke maksimumnya. Nah, terus kita bisa pakai rumus yang tadi ya, perbandingan koefisien persamaan reaksi itu sama dengan perbandingan dari molnya, dan kita bisa menggunakan perbandingan koefisien itu sebagai perbandingan laju reaksi. Jadi contohnya kita pakai koefisien ya, persamaan reaksinya PA ditambah QB berubah menjadi RC ditambah SD. Nah, jadi perbandingan VA banding VB banding VC banding VD gitu ya. Sama dengan perbandingan koefisiennya P banding Q banding R banding S. Gitu. Nah, ini ada contoh ya. Contoh soal. Ini reaksinya aku tulis lagi aja kalau biar nggak bingung gitu ya. 2N2O5 berubah menjadi 4NO ditambah 3O2. Nah, diketahui laju pembentukan, kenapa pembentukan? Karena dia produk ya. Jadi laju pembentukan dari NO sama dengan 5.
Nah, berarti kita bisa mengaplikasikan yang udah kita tahu tadi nih, yang ini. Yang perbandingan koefisien persamaan reaksi akan sama dengan perbandingan laju. Berarti kalau kita tulis ya, untuk mencari apa dulu nih? N2 ya. V dari pertama nih. V dari N2O5 gitu ya. Berarti caranya membandingkan koefisien dari VN2O5 dengan yang diketahui adalah NO. Berarti koefisiennya berapa nih? Koefnya. Ntar tulis dulu. Koef N2O5 dibagi koef NO. Ini koefisien dari N2O5 itu 2 ya. Koefisien dari NO itu 4. Maaf. Ini kita langsung pindah ke ruas kanan ya. Dikali volume. Laju reaksi dari NO itu diketahuinya 5. Berarti VN2O5 ini sama dengan setengah dikali 5 atau 2,5 konsentrasi per satuan waktu atau detik ya di sini. Second. Nah, kita lihat N2O5 itu adalah reaksi atau reaktan, maka simbolnya negatif gitu. Oke, lanjut ya. Terus yang kedua itu O2. Nah, O2 juga sama, tinggal bandingin aja ya dengan NO. Koef dari O2 dibagi koefisien dari NO. Terus koefnya adalah 4 ya. Bentar. O3 dibagi koef NO4 dikali 5. Berapa nih? 0,75 dikali 5. 3,75. Dan O2 itu adalah produk. Jadi simbolnya positif. Jadi ingat ya, hukum gitu ya, atau persamaan atau konsep yang kita udah dapat yang pertama adalah persamaan koefisien dari persamaan reaksi itu bisa dibandingkan dengan laju reaksinya. Lanjut ya. Sekarang ada soal nih. Boleh teman-teman on mic aja langsung ya. Kira-kira kalau terdapat A tambah B berubah jadi C dan D gitu ya, manakah pernyataan yang tepat nih? Yang A, selama reaksi berlangsung, jumlah A berkurang. Yang B, selama reaksi berlangsung, jumlah B bertambah. Yang C, selama reaksi berlangsung, jumlah D berkurang. Yang D, selama reaksi berlangsung, jumlah C tetap. Yang E, tidak ada perubahan konsentrasi. Nah, kira-kira yang mana nih yang benar? Yang A, Kak. Ya, betul ya, yang A. Gimana, yang lain ada yang bingung nggak? Ini simple kan ya? Kita lihat aja, yang A itu kan dia A dan B itu reaktan. C dan D itu produk. Nah, berarti reaktan itu semakin lama akan semakin berkurang karena dia akan berubah menjadi produk yang akan semakin lama semakin bertambah menuju nilai konstan gitu ya. Berarti jawabannya yang A betul. Lanjut. Nah, ini nih. N2 ditambah 3H2 berubah jadi 2NH3, maka laju reaksi rata-rata yang tepat adalah berapa? Yang mana? Ini per ya. Ini juga per. Kira-kira yang mana nih? Ingat ya, persamaan umumnya kan laju reaksi, perubahan konsentrasi, dibagi waktu. Kalau mau nyari laju reaksi dari unsur N2, berarti contoh ya, N2, berarti kita tinggal perubahan dari N2 sendiri gitu ya, dibagi waktu. Nah, lihat dia untuk tanda atau simbolnya, lihat dia reaktan atau produk. Nah, kalau reaktan
dia negatif. Kalau produk, dia positif. Nah, berarti ini jawabannya apa nih? Negatif ya, karena dia reaktan. Jadi, nomor A ini udah benar. Tuh. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain enggak? Enggak ada ya. Lanjut. Sebentar. Dalam sebuah reaksi pembentukan gas H2 didapat data sebagai berikut. Pada 10 detik pertama dihasilkan 90 cc gas H2. Kemudian 190 H2. Pada detik berikutnya total H2 yang terkumpul 300 cc. Nah, berapa laju rata-rata pembentukan H2 dari reaksi tersebut? Kira-kira berapa nih? Ini bisa pakai konsep yang tadi kita udah bahas di awal. Kalau lupa aku back ya. Ya, yang ini. Jadi, yang ini laju sesaat gitu ya. Aku tulis aja biar nggak bingung. Ini perubahan volume dibagi perubahan waktu, tapi volumenya itu volume, aku tulis aja deh, V T dikurangi V0 gitu ya, volume. Nah ini. Nggak beda ini gimana ya laju sama volume? Saja laju deh, biar nggak salah. Oke, berarti udah tahu ya. Aku tulis lagi di sini deh. Laju sesaat, volume di waktu tertentu gitu ya, dikurangi volume awal. Aduh, bentar ini nggak bisa hilang. Volume T2 dikurangi volume T1 dibagi T2 dikurangi T1, gini aja. Bukan di sini ya. Aduh, salah lagi. Nggak apa-apa deh. Oh, di sini. Ulangi. Aku tulis di sini. Volume T2 dikurangi volume T1 dibagi perubahan. Jangan. T2 dikurangi T1. Ini sama dengan laju reaksi saat. Oke, kira-kira kalau untuk soal ini kita bisa breakdown jadi ini ya. Tulis dulu deh. Volume dari H2-nya gitu ya, dan waktunya. Nah, ketika T0, kira-kira ada nggak volumenya dari H2? Kalau dari soal ini. Ada nggak teman-teman? Berapa? Apa? Pada T-nya 0 second, 0 detik. Nggak ada. Iya, betul ya. Nggak ada ya, 0 ya. Karena dia belum dibentuk. Karena gas H2 di sini sebagai produk ya. 0. Nah, kemudian diketahuinya 10 second. Berarti T-nya 10. $190, terus T-nya 30, 300. Nah, berarti untuk mencari V sesaat yang pertama, kita butuh 0 ya, 0 aja kan ya. Bentar. Ini 0, 0, 0. Ini kita anggap aja ini 0, ini V0, V0, ini V1, ini V2, ini V3 gitu ya. V0, 0, V1, berarti 90 ya, dikurangi 0 dibagi 10 sama dengan 9 gitu ya. V2
190 dikurangi 90 dibagi 10, karena selisih waktunya kan 10 ya. Sama dengan berapa nih? 10 ya. 3. 300 dikurangi 190 dibagi. Berapa selisih waktunya? 10 kan? 30 dikurangi 20 sama dengan 11. Nah, berarti V rata-ratanya dari H2 itu sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 dibagi 3 ya, rata-rata biasa. Ini kalau kita hitung hasilnya 10. Gitu. Ini jawabannya yang B. Kayak sampai sini dulu ada yang bingung nggak? Kak mau nanya, berarti kalau misalnya satuannya nggak cc, itu bakal tetap jadi liter gitu ya, Kak? Satuan di sini sesuai sih. Kalau cc ya bakal tetap cc di sini satuannya. Cc per second. Kalau yang tadi kan apa ya? Liter ya. Liter juga berarti lajunya bakal dalam bentuk liter per second. Gitu. Ya. Oke, Kak. Paham, Kak. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan laju reaksi. Nah, kita udah tahu kan bentuk umumnya itu A bereaksi dengan B menghasilkan C dan D gitu ya. Nah, dikaitkan dengan perubahan laju dari konsentrasi reaktan ya. Nah, nilai dari persamaan laju reaksi bisa dirumuskan sebagai berikut gitu ya. Laju reaksi sama dengan tetapan laju reaksi nilainya tertentu ya dikali konsentrasi dari reaktan yang pertama A dipangkatkan order reaksinya punya A gitu ya dikali konsentrasi dari B yang kedua gitu ya dipangkatkan order reaksi punyanya B. Tuh, atau kita misalkan order reaksi yang A itu X, order reaksi yang B itu Y. Oke, lanjut. Nah, ini ngebahas tentang order reaksi itu apa. Nah, tadi udah aku singgung kan, yang pangkat-pangkat ini, X sama Y itu adalah order reaksi. Jadi, order reaksi itu pangkat konsentrasi yang menentukan tingkat reaksi suatu zat. Nah, jadi ada yang order reaksinya 0, berarti kalau misalnya A itu order reaksi 0, berarti pangkat 0 gitu ya. Ada yang 1, ada yang 2. Nah, sedangkan order reaksi total itu tinggal dijumlahin aja order reaksi dari A sama B. Misalnya kita mau cari order reaksi dari nah ini 2. Nah, ini berarti order reaksi totalnya tinggal penjumlahannya. Yaitu 2 gitu ya ditambah 1 sama dengan 3. Nah, sekarang kita masuk ke soal nih. Ada persamaan sebagai berikut gitu ya. Kalian tentukan berapa order reaksi totalnya. Ini yang pertama nih. Kira-kira berapa order reaksi total? Berapa? 2, Kak. Ya, betul. 2 ya. Yang kedua? Yang kedua berapa nih? 1, Kak. Ada yang lain? 0 bukan, Kak? Ya, betul ya. 0 ya. Jadi kalau dibagi gini artinya saling mengurangi gitu. Misalnya kalau ini 1, berarti dikurangi dengan 1 ya 0. Kalau misalnya kasus lain, ini 2, ini 1, berarti 2 dikurangi 1 ya 1 gitu ya. Ini 0. Yang ketiga, yang tadi ya 3. Yang terakhir nih, berapa? Ini minus ya? Betul, minus 1. Oke, lanjut ya.
Nah, macam-macam order reaksi. Tadi aku udah singgung ya. Ada order reaksi yang 0, ada order reaksi 1, ada order reaksi 2 gitu. Nah, order reaksi 0 itu artinya reaksi yang terjadi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi zat tersebut gitu. Misalnya kita punya X gitu ya, X berubah menjadi Y gitu. Nah, kalau misalnya si order reaksi X-nya ini sama dengan 0, berarti persamaan laju reaksinya itu ya K aja gitu, tetapan laju aja, enggak dipengaruhi oleh konsentrasi dari zat X itu sendiri. Nah, jadi kalau lihat dari grafiknya, kita bisa menggambarkan grafik laju terhadap konsentrasi X itu seperti garis yang konstan gitu ya, sejajar dengan sumbu X. Terlihat dari persamaan ini gitu. Kalau pangkat 0, ada reaksinya berarti persamaan lajunya cuman sama dengan konstanta itu tetapan ya, tetapan. Yang nilainya konstan pasti tertentu kalau tetapan itu. Oke, lanjut ya. Yang kedua ada order reaksi 1. Nah, order reaksi 1 itu berarti pangkatnya 1 ya. Nah, itu artinya pertambahan laju reaksinya sama dengan perubahan konsentrasi zat itu sebanding. Jadi ini kayak kalau persamaan garis itu Y sama dengan X gitu. Nah, jadi ini perubahan dari laju akan sama dengan perubahan dari konsentrasi. Misalnya ini 2, ya 2. Ini 1000, ya 1000 gitu ya. Dari grafiknya bisa kelihatan. Nah, misalnya apabila konsentrasi reaktan itu berorder 1, dikali dengan faktor N, maka nilai reaksinya itu adalah N1 lebih besar gitu. Ini nggak begitu penting sih. Lanjut aja. Nah, sekarang yang reaksi kedua. Nah, ada reaksi bernilai 2. Nah, itu kalau kelihatan dari bentuknya ini kayak persamaan kuadrat kan ya. Nah, maka si grafiknya juga akan menyerupai persamaan kuadrat gitu. Karena konsentrasi reaktannya itu mempengaruhi sejauh faktor 2 gitu. Oke, lanjut ya. Sekarang ada soal. Misalkan di bawah ini merupakan cara untuk menentukan orde reaksi, kecuali ya kira-kira apa jawabannya? Ada yang mau debak? Kalau oke, kata Kak Martin C ya, benar ya C jawabannya. Jadi kalau aku tulis singkatnya gitu ya, orde laju reaksi bisa ditentukan dari yang pertama, grafik ya, grafik laju terhadap konsentrasi. Nah, yang kedua, dari data. Yang ketiga, jika suatu reaksi diketahui tahap-tahap mekanismenya, maka persamaan laju reaksi itu ditentukan dari tahap yang paling lambat. Jadi kalau misalnya yang tadi ya ini yang tahap reaksi yang paling lambat, data percobaan ya maksudnya.
data percobaan. Ini kalau tahap reaksi paling lambat itu sebagai penentu laju reaksi. Itu. Jadi kalau yang dari sini ya, berdasarkan percobaan ini bisa kan? Nah, grafik tentu bisa. Tadi kan kita udah bahas grafik gitu ya. Nah, kalau yang ini, yang C ini salahnya karena tahapan reaksi yang jadi penentu order reaksi itu bukan yang paling cepat, tapi yang paling lambat. Jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut ya. Nah, ini soal lagi. Persamaannya orde 2 ya, orde 2. Kalau kita gambarin grafiknya kurang lebih kayak gini gitu ya. Nah, jika konsentrasi gas X dinaikkan menjadi 3X, berapa kenaikan laju reaksi dibandingkan dengan sebelum konsentrasi gas X dinaikkan? Nah, kalau soal kayak gini, tinggal dibandingin aja dengan yang sebelumnya. Pakai persamaan laju reaksi yang biasa. Ini kan persamaan laju reaksinya ya. Untuk yang awalnya kita sebut sebagai V1 ya. V1 itu sama dengan K konsentrasi awalnya X aja kan, pangkatin 2. Nah, kalau V yang kedua, ketika konsentrasinya udah dinaikkan menjadi 3X. Berarti ini berubah jadi 3X kan? Ya, kuadrat. Ini kalau kita sederhanain, ini bisa jadi 9, karena 3 pangkat 2 ya, K X kuadrat. X-nya sama kan dengan X1 gitu ya. Nah, berarti kalau kita mau membandingkan V2 dibandingkan V1, berarti 9K X kuadrat dibandingkan dengan K X kuadrat, hasilnya 9. Gitu ya. 9 dari V1. Berarti kalau dibandingkan dengan sebelumnya alias V1 akan menjadi 9 kali lebih cepat. Jadi masukin aja ke persamaannya gitu. Nah ini, kalau gambar grafiknya kayak gini, masih ingat nggak yang tadi? Baru aja kita bahas. Orde berapa nih? 0 bukan, Kak? Betul ya, ini orde 0. Nah kalau misalnya linear gini, ini orde 1. Kalau kayak gini, ini orde 2. Lanjut ya. Nah, ini persamaan yang benar nih. Yang memiliki orde 2 secara total, itu yang mana nih? Yang B enggak, Kak? Ya, yang B ya. Karena penjumlahannya, orde total itu harus dijumlahkan dari masing-masing reaktannya. Nah, ini lanjut ya. Ada persamaan reaksi satu tahap, SO2 ditambah oksigen, berubah jadi SO3. Ingat ya, belum setara, berarti harus kita setarain dulu. Nah, ini pernyataan di bawah ini yang benar terkait dengan reaksi di atas adalah, pertama kita setarain dulu kali ya. SO2 ditambah O2 berubah jadi SO3. Nah, gimana nih caranya? O2 kali setengah, Kak. Betul ya, 2 kali setengah. 2 kali setengah, udah sama kan? 2 ditambah 1 oksigen di kiri, dan 3 ya berarti, dan sama dengan 3 oksigen di kanan. Kalau kalian masih ada yang bingung cara menyetarakan reaksi, bilang aja ya, nanti aku jelasin lagi. Nah ini kalau mau kita nggak bikin pecahan, kita kali 2 aja semuanya gitu. Ini kali 2 berarti dapat 2 SO2 ditambah O2 berubah jadi 2 SO3. Nah pernyataannya yang pertama tentang reaksi elementer ini kita skip dulu deh. Nanti aku jelasin setelah ini. Nah ini yang kedua, order reaksi adalah 3. Ini kan kalau misalnya order reaksi, atau dari awal deh. Jadi reaksi elementer itu ada 3 ya. Wait, aku tulis sini.
Reaksi elementer itu yang pertama ada uni molekuler. Yang kedua ada bimolekuler. Yang ketiga ada termolekuler. Jadi singkat aja ya, elementer itu kalau misalnya si molekul reaktannya itu koefisiennya ada 3 molekul reaktan. Jadi misalnya yang ini kalau untuk yang ini ya, kasus yang ini ada 3 molekul reaktan kan, 2 tambah 1, 3. Nah, berarti dia termasuk ke dalam termolekuler. Sedangkan kalau bimolekuler dan namanya itu 2. Kalau reaktannya itu 2 jumlahnya. Nah, kalau unimolekuler 1. Gitu aja sih simpelnya. Jadi reaksi elementer itu yang tipe termolekuler itu kalau yang penjumlahan dari reaktannya itu 3 gitu ya. 3 molekul. Gitu. Jadi yang ini jawabannya yang A ini benar. Nah, terus kalau di reaksi elementer itu, si laju reaksinya bisa order reaksinya sama dengan koefisiennya. Jadi kalau dalam hal ini, kita bisa menentukan order reaksi dari reaktan gitu ya, karena laju reaksi kan terhadap reaktan itu sama dengan koefisien masing-masing reaktannya. SO2 koefisiennya 2, jadi ordernya 2. O2 koefisiennya 1, jadi ordernya 1. Gitu. Itu simpelnya aja sih. Jadi aku ulang lagi ya, di reaksi elementer itu untuk menentukan laju reaksinya bisa dengan koefisiennya. Gitu. Nah, kalau kita lihat lagi ke soal, yang B ini order reaksi adalah 3. Nah, kita udah nentuin kan persamaannya kayak gimana, kayak gini kan. Kalau kita jumlahkan order reaksi totalnya, benar kan 3. Nanti yang ketiga, yang C, juga benar. Berarti jawabannya semua benar. Jadi elementer ulangin ya, kalau unimolekuler itu kalau jumlah molekul reaktannya 1, kalau bimolekuler itu kalau jumlah molekul reaktannya 2, kalau termolekuler itu kalau jumlah molekul reaktannya 3. Lanjut. Nah, kita udah mulai ke data eksperimen nih untuk menganalisisnya. Nah, untuk menentukan persamaan laju reaksi, jika diberikan data kayak gini, ya kita bisa bentar. Nah, kita bisa menentukannya dengan yang pertama gitu ya, mencari order reaksi dulu. Nih, yang pertama order reaksi NO di sini ya. Kalau kita mau nyari order reaksi NO, maka gunakan data eksperimen di mana nilai konsentrasi dari BR2 ini konstan atau sama. Jadi pertama ya kalau mau nyari NO, order NO, nah kita bisa ngebandingin dengan BR yang konstan. Nah di sini kira-kira BR yang sama tuh yang mana nih kok konsentrasinya? Eksperimen 1, 2, dan 3 di antara ketiga ini yang mana nih yang sama? 1 dan 2, Kak. Ya, betul ya, 1 dan 2. Berarti kita bisa samain data 1 dan 2. Nah, berarti konsentrasi NO itu bisa kita tulis 0,1 gitu ya, dibagi 0,2 pangkat order reaksinya ini sama dengan konsentrasi sama dengan ini ya.
apa sih namanya? Lajunya. Laju 1 dibagi laju 2. Ini aku tulis dulu ini ya deh. Konsentrasi ya. N O1 dibagi N O2. Nah, berarti ini 0,1 dibagi 0,2 ini sama dengan 10 dibagi 20. Ya, benar kan? Nah, berarti kalau kita tulis lagi di sini, kalau kita bagi ya, ini 1/2 pangkat X, ini sama dengan 1/2 perdanya. Gitu. Sampai sini dulu ada yang mau tanyain nggak? Enggak ya? Kalau nggak ada, lanjut ya. Nah, sekarang kita mau nyari konsentrasi dari BR2. Orde BR2. Nah, berarti yang kita butuhkan di data yang NO-nya sama. Data mana nih? Oh, kalau nggak ada ternyata. Nah, kalau nggak ada, kalau kasus yang data NO-nya nggak ada, berarti kita bisa menggunakan eksperimen yang mana aja gitu. Mau yang mana nih? 1 dan 2 kali ya. 1 dan 2 lagi coba. 1 dan 2. Berarti kita punya BR di 1 dibagi konsentrasi BR di 2 pangkat Y sama dengan volume laju. Volume terus sih 1 bagi laju 2. Gitu. Nah, berarti ini kita tulis 0,1 bagi 0,1 pangkat Y ini sama dengan 10/20. Berarti, aduh gimana nulisnya, nggak enak banget ya. Ini panahin aja deh. 1 pangkat Y sama dengan 1/2. Nah, kebalik berapa ya Y-nya? Kira-kira. Kalau kayak gini. Apakah ada yang tahu? Bentar, ada yang salah nggak? Y-nya berarti ada yang salah deh. Wait. Atau kayaknya jangan pakai eksperimen 1 dan 2, coba 1 dan 3. Kalau bingung, kita pakai ganti 1 dan 3. Berarti 1 dan 3, berarti yang berubah apa? Ini ya, 0,3 sama 120. Nah, berarti kita dapat 1/3 Y sama dengan 10 dibagi 1/10, 1/12. Bentar. Oh, nggak boleh kayak gini. Wait. Maaf. Salah. Biar kita kan enggak nyamain yang ulang. Ada yang salah nih konsepnya. Pantes bingung. Nih ulangnya dari yang awal. Ini kan kenapa bisa ditulis kayak gini? Persamaannya kan laju reaksi itu sama dengan konstanta atau tetapan reaksi NO pangkat X gitu ya. Ini BR2 pangkat Y gitu. Nah, jadi untuk persamaannya, kalau mau ngebandingin V di reaksi 1, gitu ya, dibanding V di reaksi 2, berarti kita tinggal ngebandingin kan, Kak, dari NO di reaksi 1, gitu ya, pangkat X, dibagi NO
reaksi 2, kok NO sih BR 2 di reaksi 1 pangkat Y. Nah, dibagi K di NO. Yang kedua, gini deh. 2 pangkat X dibagi BR. Pangkat Y di yang kedua. Sampai sini lu bingung nggak? Jadi ini masukin datanya untuk laju yang pertama itu berarti konsentrasi di yang pertama sama yang pertama BR juga. Untuk laju yang kedua, konsentrasi di yang kedua sama yang kedua. Nah, ini karena kita tahu dan kita ngambil eksperimen yang mana NO-nya sama, bukan, yang mana BR-nya sama, nah berarti kita bisa nyoret kan nilainya. Nah, kalau kita masukin, kan BR-nya sama, berarti kita bisa coret BR-nya, sisanya K-nya juga sama kan, coret, berarti sisanya tinggal NO di reaksi pertama pangkat X dibagi NO di reaksi pertama pangkat Y gitu. Jadi asal mula yang tadi itu kayak gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain enggak? Enggak ada ya. Jadi aku ulang lagi. Jadi dapat yang ini itu perbandingan konsentrasi sama volume itu kita ngebandingin aja pakai persamaan yang biasa gitu. Nah, berarti kalau untuk kasus kayak gini persamaannya tadi kita tulis lagi ya, V sama dengan K dari NO X BR Y. Nah, berarti karena nggak ada yang sama, kita ambil aja yang mana aja gitu ya. Di sini kita mau ngambil misalnya yang 1 dan 2 lagi gitu, yang tadi. Nah, berarti kita bisa V1 itu sama dengan K dari NO1 pangkatin X BR pangkatin Y gitu ya, dibandingkan dengan V2 K NO2 pangkat X dikali BR 2 reaksi 2 pangkat Y gitu. K itu sama 10 dibanding 20. NO di reaksi 1 itu 0,1. Pangkat X dibagi NO di reaksi 2 itu 0,2 pangkat X dikali BR di reaksi 1 itu 0,1 pangkat Y dibagi. Bener nggak ini? Bener kan? 0,1. Kalau gini kita nggak akan dapat yang Y kan, karena nanti Y-nya saling menghilangkan. Berarti jangan reaksi 1 dan 2, 1 dan 3. Berarti ini ulang. 3, ini 3, ini 3. Nggak akan ketemu X-nya gitu. Nggak akan ketemu Y-nya. Kalau kayak gini baru ketemu nih. V1-nya berarti 10 gitu ya, dibagi V2-nya 120. K-nya kan udah saling menghilangkan. NO-nya yang pertama itu 0,1. Yang ketiga itu 0,3. BR-nya yang pertama itu 0,1. Yang ketiga itu 0,2. Nah, karena kita dari reaksi yang pertama udah tahu gitu ya, X sama dengan 1. Berarti masukin aja X sama dengan 1. Di sini masukin 10 per 120 kan 1 per 12 ya, sama dengan 0,1 dibagi 0,3 1 per 3 kan, dikali 0,1 pangkat Y dibagi 0,2 pangkat Y ini digabung. Gitu. Jadi kalau kita pindahin ke sini 1 per 4 sama dengan 1 per 2 pangkat Y. Berarti Y-nya sama dengan 2. Oke, dapat. Gitu. Jadi aku ulang ya. Untuk soal kayak gini,
kalian bisa membandingkan volume dengan pakai rumus umumnya. Kok volume sih? Membandingkan laju reaksi pakai rumus umumnya laju reaksi. Itu K dikali reaktan pertama pangkat order reaksi dikali reaktan kedua pangkat order reaksi gitu. Untuk kalau mau mencari yang dalam hal ini NO, berarti kita cari BR yang sama konsentrasinya. Kalau mau nyari BR, nyari NO yang sama. Kalau misalnya nggak ada yang sama, berarti kita bisa pakai yang mana aja. Apa namanya? Eksperimennya. Cuman, kalau misalnya 1 dan 2, yang tadi nggak bisa kita pakai, karena nanti BR-nya kan sama ya konsentrasinya. Berarti nanti pangkat ordernya akan terhilangkan gitu. Akan terbagi. Nah, jadi nggak akan muncul nanti pangkat I-nya. Jadi bisa cuman ngebandingin 1 dan 3 di sini mah ya, sama 2 dan 3 gitu. Untuk yang buat mencari BR gitu. Oke. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, lanjut ya. Nah, ini tentang koefisien dan laju nih. Ini ingat ya yang tadi aku udah bahas kalau misalnya mau nyari VA itu bisa koef A dibagi koef B dikali VB gitu. Nah, kalau ini berarti gimana nih teman-teman? Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Laju pembakaran hidrogennya aja berarti H ya sama dengan minus 4, H2 ya, H2 4,6. Dia nanya V dari oksigen dan V dari H2O. Nah, berapa nih? Yang C bukan, Kak? Yang C. Oke, kita lihat ya. Yang C itu minus 2,3. Bukan minus sih, tandanya aja negatif ya. Tandanya negatif. Oksigen. Nah, kita lihat oksigen, koefisiennya berarti 1 ya, dibagi koefisien dari H2 itu 2, dikali VH2. Jawabannya 2,3. 2,3, tapi karena dia reaktan, dia negatif. Oke, ini benar. Terus yang kedua, V laju dari H2O sama dengan koefisien H2O itu 2, dibagi koefisien dari H2 itu 2, dikali VH2. Sama dengan 4,6, karena dia adalah produk positif. Jadi benar jawabannya yang C. Oke, lanjut ya. Yang ini. Ini kita bisa pakai persamaan mol deh. Ada yang mau nyoba gak? Atau mau langsung bareng-bareng? Bareng dulu aja ya. Kalau biar nggak bingung gitu. Berarti P dia bereaksi dengan 2 Ki, itu hasilnya C. Itu ya, di sini persamaan lajunya P Ki 2 K. Nah, udah. Apalagi yang diketahui, konsentrasi awal P dan Q masing-masing 1 mol per liter. Nah, ini tentang materi awal banget. Kalian harus udah hatam gitu ya harusnya si molaritas, materi molaritas. Jadi kalau diketahuinya mol per liter gini, kalian nggak bingung itu apa. Kita tahu kan mol itu sama dengan molaritas itu sama dengan N per V. Berarti satuan molaritas itu mol per liter. Gitu. Berarti ini masing-masing pada mula-mula, pada awalnya, gitu ya, itu sama dengan 1 molar. 1 molar. Tuh. Terus apa lagi yang diketahui? Pada saat konsentrasi tinggal 3/4 mol per liter, laju reaksinya menjadi 4 molar itu yang bereaksi atau
sisanya kalau ditaruh di bagian MRS ini? Coba pikirin. Pada saat konsentrasi tinggal 3/4 molar. Berarti sisanya itu 3/4 atau yang bereaksi 3/4 jadi sisa 1/4. Gimana? Menurut kalian? Sisanya enggak sih, Kak? Iya, betul ya, sisanya. Jadi kondisi ketika konsentrasi P itu tinggal 3/4. Artinya yang bereaksi itu 1/4 kan? 1/4 bereaksi sehingga sisanya tinggal 3/4. Nah, dari data ini yang diketahui dengan menggunakan persamaan koefisien gitu ya, perbandingan koefisien, kita bisa dapat nih yang bereaksi dari Q itu sama dengan perbandingan koefisiennya 2/1. Berarti ini sama dengan 1/2 gitu ya. Nah, karena ini dikurangi ya. Ini kita gini, set kurangi, set tambah. Sedangkan yang C itu berarti 1/4 menggunakan perbandingan koefisien. Nah, berarti dapat berapa nih? 1/2. Ini 1/4. Oke, masukin ke persamaan reaksi beserta ordenya gitu. Gimana ya nulisnya? Sini deh, nggak apa-apa. Merah. V sama dengan P ordenya 1 dan Q ordenya 2. Berarti masukin laju reaksinya yang ditanya gitu ya. K-nya tetapan aja, nggak apa-apa, didiamin. Konsentrasi dari P berarti kita lihat di keadaan terakhir kan, 3/4. Konsentrasi dari Q itu 1/2. Tapi pangkat 2. Berarti jawaban akhirnya 3/4 dikali 1/4 dikali K, alias 3/16 K gitu. Jadi jawabannya yang B. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain nggak? Enggak ya? Lanjut ya. Nah, ini juga mirip. Langsung aja ya, bareng-bareng. Pertama, berarti langkahnya kita tulis dulu persamaannya. 2NoCl. Pakai bikin bagan mula-mula reaksi sisa. Nah, kita baca dulu soalnya. Reaksi ini orde 2 terhadap NO, berarti X-nya sama dengan 2. Orde 1 terhadap Cl, berarti Y-nya sama dengan 1. K-nya sama dengan 0,4. Ini ya, 0,4 mol, itu ya. Terus, nah jika, ini yang penting nih, jika mula-mula gas NO dan Cl2 itu 3 mol. Nah, berarti kita bisa taruh di mula-mula ini 3 mol. Ini juga 3 mol. Maka besar laju ketika setelah 20% dari N2 terurai. Nah, berarti maksudnya 20% itu apa? Berarti 20% dari konsentrasi, dari mol awal. Mol awal NO gitu ya. Jadi kalau kita mau cari sama dengan 20/100 dikali mol awalnya 3. Berapa nih? 20/100 kali mol awalnya 3, 0,6 ya? 0,6 mol. Nah, kira-kira 0,6 mol itu yang bereaksi atau sisanya? Dari kata-kata setelah 0,6 berarti ya, setelah 0,6 terurai. Kira-kira apa nih? Yang bereaksinya? Ya, betul. Yang bereaksinya ya.
Karena kita mikirnya awalnya ada 3 mol, tapi setelah 0,6 mol terurai, gitu ya, berarti setelah 0,6 bereaksi, gitu ya. Nah, maka kita bisa simpulkan 0,6 itu yang bereaksinya, yang terurainya, yang berubah gitu, yang berubah menjadi si produk. Nah, berarti kalau dalam hal ini kita bisa menggunakan persamaan perbandingan koefisien gitu ya. NO itu 2:1 dengan CL, berarti CL-nya 0,3. Perbandingannya 2:2, berarti NaCl-nya 0,6. Ya, ini dikurangi jadi 2,4 mol. Ini dikurangi juga jadi 2,7 mol. Dan yang ini ditambah jadi 0,6 mol. Oke, masukin ya ke persamaan V-nya dari NO pangkat X gitu ya, CL pangkat Y. Nah, diketahuinya ini 0,4 ya. X-nya 2. CL-nya Y-nya 1. Berarti V-nya bisa dicari dengan dimasukin aja kan yang di sisa ini. 0,4 dikali 2,4 pangkat 2 gitu ya. Dikali 2,7 pangkat 1. Ini kalau dihitung ya, kurang lebih mendekati yang E nih. 0,23. Ringkas ya. Jadi yang pertama kalau soal kayak gini, 4 pakai kalkulator aja. Ini pakai konsep stoikiometri gitu ya. Sebentar, ada yang salah nggak? Ada yang salah, guys. Nggak terlanjut ini. 2,4 itu mol. Berarti kalau kita mau cari konsentrasi, dia harus dibagi dulu sama liter gitu ya. Aduh, maaf. Nih, gimana ya? Kita ulang aja. Nah, berarti cari dulu kan konsentrasinya. Dari sini terus ya mol dari NO sama dengan 2,4 mol. Mol dari CL sama dengan 2,7 mol. Nah, untuk laju reaksi ingat harus konsentrasi. Nah, berarti ini ubah dulu. Jadi konsentrasi sama dengan mol per volume. Berarti ini dari NO sama dengan 2,4 per volumenya 3. Itu sama dengan 0,8. Nah, ini CL2 sama dengan 2,7 dibagi volumenya 3. Mula-mulanya berapa, dan bentuknya itu udah konsentrasi atau masih dalam mol gitu. Kalau masih dalam mol, cek dulu berapa volumenya. Kalau volumenya bukan 1 liter gitu ya, berarti harus dihitung molnya dibagi dengan volumenya, dapat konsentrasinya. Terus mungkin yang bikin tricky itu di kata-kata yang terurai atau bersisa atau tinggal. Nah, itu jangan sampai salah masukin ke reaksi atau ke sisanya. Berarti kalau kita ulang lagi yang ini, masukinnya NO-nya itu pangkat 2 ya, ordernya. CL-nya itu pangkat 1. Nah, berarti K-nya itu 0,4. NO-nya itu 0,8 pangkat 2.
Cl-nya itu 0,9 pangkat 1. Nah, ini baru benar ya. Kalau dihitung, ini 0,2304 gitu. Oke. Jelas ya? Clear ya? Jadi, hati-hati ini ya, koi sampai salah. Kalian jangan sampai salah gitu. Jangan sampai masukin mol ke dalam persamaan laju reaksi, tapi masukinnya dalam bentuk konsentrasi. Oke, lanjut. Ini mirip juga soalnya. Bareng-bareng aja lah ya. Pertama, tulis dulu persamaannya. Nah, terus yang kedua, kita cek konsentrasi awalnya dalam bentuk mol. Berarti mula-mula reaksi sisa gitu ya. Dalam bentuk mol, ini 3 mol masing-masing. Ini 2 mol. Nah, ini volumenya. Ini kan terus jadi volume dengan 1 liter. Nah, terus yang ditanya, maka laju reaksi pada saat konsentrasi A sama dengan 1 mol per liter. Jadi pada saat konsentrasi A sama dengan 1 mol lar. Nah, berarti kalau kita cari molnya, mol dari A gitu ya, sama dengan konsentrasi dikali volume, ya enggak? Karena kan konsentrasi sama dengan mol per volume. Berarti mol sama dengan konsentrasi dikali volume. Berarti kita bisa dapat mol A sama dengan 1 mol. Ya kan, 1 dikali 1, 1. Jadi dia nanya ketika mol dari A sama dengan 1 mol. Nah, kira-kira mol 1 mol itu yang bereaksi atau yang sisanya? Ayo, apa guys? Sisanya Pada, ya betul ya. Sisanya itu 1. Pada saat konsentrasi tinggal segini maksudnya tuh. Berarti kalau 1 yang bereaksinya kita bisa selisihkan ya, dapat 2 kan? Nah, dengan perbandingan koefisien dapat B-nya itu 1/2. Berarti 1/2 dikali 2, berarti berapa? 1. Sedangkan C-nya 2/2, berarti 2. Dikurangi ya, ini 1 mol, ini 2 mol. Oke. Nah, sekarang ingat, kita tentukan dulu konsentrasinya. Konsentrasi dari A, ini sama dengan mol dibagi volume. Sama dengan 1 mol dibagi 1 liter. 1 molar. Ini nggak masalah kan 1 liter gitu. Jadi nggak dibagi juga nggak apa-apa. Tapi biar nggak lupa. Untuk yang lainnya. Berarti ini 1 mol juga dibagi 1 liter. Berarti kalau nyari V-nya, persamaannya dapat dari sini ya. V sama dengan 2 dikali 10 pangkat 2 dikali A dikali B. Sama dengan berapa? 2 dikali 10 pangkat 2 dikali 1 ya. Dikali 1. Jawabannya 200 molar per second. Jawabannya yang E. Gitu. Oke, lanjut ya. Udah jam segini, tapi nggak apa-apa lah. Ini bab terakhir, subbab terakhir tentang faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, jadi laju reaksi itu bisa dipengaruhi yang pertama, luas permukaannya. Nah, pengaruhnya ke apa sih luas permukaan? Nah, kita tahu kan, kalau zat yang bereaksi itu, maka akan terjadi kontak gitu. Nah, kontaknya itu tempat terjadinya di permukaannya itu. Jadi luas permukaan atau luas bidang sentuh dari antar reaktan itu adalah tempat terjadinya reaksi di antara 2 reaktan itu. Nah, kalau misalnya permukaannya itu luas atau bidang sentuhnya luas, nah berarti
kontak yang terjadi antara reaktan itu akan semakin besar kan chance-nya gitu, peluangnya. Nah, maka laju reaksi pun akan semakin cepat. Nah, kebalikannya, kalau misalnya kontak yang terjadi di permukaan yang sempit, maka akan sedikit reaksi yang terjadi juga. Nah, maka laju reaksinya akan semakin lambat. Gitu. Ya, lanjut ya. Oke, yang kedua konsentrasi. Gitu. Bayangin aja kalau reaksi yang terjadi konsentrasinya 1000 gitu ya, sama reaksi yang terjadi antara reaktannya cuma 10, pasti yang akan lebih banyak terjadi kontak atau terjadi reaksi itu ya yang lebih banyak konsentrasinya kan. Nah, maka semakin besar konsentrasi dari reaktan, maka jumlah partikel yang bereaksi gitu ya akan semakin banyak, sehingga reaksi tersebut akan semakin banyak terjadi dan lajunya juga bakal semakin cepat. Terus yang kedua, laju reaksi juga, yang ketiga, laju reaksi juga bisa dipengaruhi oleh ada atau tidaknya katalis. Jadi katalis itu fungsinya untuk berperan dalam keberlangsungan reaksi gitu. Misalnya ada reaksi tertentu kayak gini gitu ya. Nah, untuk terjadi reaksi itu kan ada yang namanya energi aktivasi. Nah, adanya katalis, dia bisa membuat energi aktivasi itu menurun kayak gini. Gitu. Jadi, karena energi aktivasi turun, maka reaksi yang dapat terjadi itu akan semakin besar karena usaha untuk melewati energi aktivasi itu kan berkurang gitu. Jadi mungkin agak sedikit miskonsepsi gitu ya. Katalis itu bukan mempercepat gitu, tapi katalis itu menurunkan energi aktivasi sehingga laju bisa semakin cepat gitu. Nah, terus suhu. Nah, semakin tinggi suhu lingkungan yang yang tempat terjadinya laju reaksi, nah maka energi kinetik itu akan semakin tinggi. Nah, jadi kalau misalnya energi kinetik semakin tinggi, nih maka molekul yang mencapai energi aktivasi itu akan semakin banyak juga gitu. Jadi kalau misalnya aku tulis ya, suhu tinggi itu bakal bikin energi kinetik tinggi. Nah, kalau energi kinetiknya tinggi, berarti pergerakan molekul juga bakal semakin besar kan ya. Maka yang melewati energi aktivasi dan mencapai reaksi itu bakal semakin banyak dan laju reaksi akan semakin besar gitu. Nah, persamaannya suhu dikaitkan dengan laju reaksi bisa dengan persamaan ini gitu. Ya, misalnya ini laju akhir, N-nya itu kelipatan dari pertambahan laju tiap suhu dan perubahan T itu sama dengan perubahan waktunya. Ini nanti kita ada contoh soalnya sih untuk biar lebih kebayang. Nah, ini. Jadi contohnya, jika setiap 2 derajat Celcius laju reaksi meningkat sebesar 2 kali, dan jika pada suhu 25 derajat Celcius laju reaksi sekian gitu ya, maka pada suhu 33 berapa nilainya? Nah, ini bisa pakai yang tadi gitu. Kita tulis yang diketahui dulu ya. N itu kelipatan pertambahan. Di sini dia setiap 2 derajat, maka dia akan meningkat sebesar 2 kali. Nah, berarti di sini kelipatannya itu adalah 2 kali. Nah, maka N-nya sama dengan 2 gitu ya. Terus kemudian X-nya. X-nya itu perubahan suhunya.
meningkat sebesar 2 kali itu setiap berapa? Setiap 2 derajat. Jadi N-nya sama dengan 2 derajat Celcius. X-nya sama dengan 2 derajat Celcius. Terus perubahan waktu, perubahan suhu. Di sini suhunya awalnya 33, akhirnya 33 dikurangi awalnya 25. Berarti selisihnya 8 derajat gitu ya. Apalagi nih? Udah ya? Oh, laju awalnya. Laju awalnya sama dengan 2,5 kali 10 pangkat minus 2 ini. Udah ya? Oke, jadi V akhirnya N delta T per X dikali V0. N-nya berarti 2, delta T itu 8, X-nya 2, V0 2,5 kali 10 pangkat min 2. 2 pangkat 4, 2,5 kali 10 pangkat min 2. Ini jawabannya 4 kali 10 pangkat min 1 molar per second. Nah ini, ada soal lagi. Nih, anggap laju reaksi kimia sederhana A berubah jadi B. Laju reaksi umumnya akan terus menurun selama reaksi berlangsung karena apa? Kira-kira. Yang tadi kita bahas di awal sih. Misalnya A, gitu ya. Tambah B, berubah jadi C, tambah D. Nah, reaksi ini bakal terus menurun. Kenapa si lajunya? Nah, kita udah bahas kalau misalnya reaktan, dia semakin lama akan semakin menurun. Sedangkan produk semakin lama akan semakin meningkat. Nah, berarti dari sini selama reaksi berlangsung, suhu akan terus menurun. Ini nggak bisa kita tentukan ya, suhu menurun atau menaik kan bukan, nggak bisa kita tentukan langsung gitu. Terus yang B, partikel molekul A mengalami banyak tumbukan dengan bertambahnya waktu. Coba kita cek. Partikel A itu bahkan cenderung menurun lah ya, karena reaktan itu semakin lama akan semakin berkurang. Artinya semakin berkurang itu berarti konsentrasinya semakin berkurang gitu. Kalau konsentrasinya berkurang, maka tumbukan yang terjadi atau reaksi atau kontak dengan antar molekul, antar partikelnya itu bakal semakin berkurang juga. Nah, makanya seharusnya bukan bertambah, tapi justru berkurang gitu. Partikelnya berkurang. Yang mengalami tumbukan berkurang gitu, berkurang. Kalau yang C, tumbukan antar partikel molekul A menurun dengan bertambahnya waktu. Nah, ini lebih tepat ya. Karena kita tahu A itu sebagai reaktan. Reaktan semakin lama semakin kecil jumlah konsentrasinya, maka dia akan semakin sedikit tumbukannya. Jawabannya yang C. Ini lanjut. Nah, ini jawabannya 2 dan 3. Kenapa? Kita cek ya. Kebanyakan reaksi lebih cepat pada suhu tinggi daripada suhu rendah. Karena tadi kita udah bahas kalau suhu tinggi, dia akan mengakibatkan energi kinetik naik, akan mengakibatkan partikel yang melewati energi aktivasi tinggi. Jadi ini yang sebelumnya ini nggak gini ya, ini kebalik nih. Partikelnya maksud aku tuh, bukan energi aktivasinya, partikel yang melewati energi aktivasi tinggi. Jadi bukan energi aktivasi yang tinggi, tapi partikel yang bisa melewati energi aktivasinya atau yang mengalami reaksinya tinggi, maka laju tinggi. Berarti di sini yang satu itu salah.
Karena energi nggak ada hubungannya dengan naik turunnya suhu, pasti cuma berhubungan dengan dalam hal ini katalis ya. Terus yang nomor 2, peningkatan konstanta laju dengan meningkatnya suhu. Ini juga ini bisa. Yang ketiga, peningkatan persentase tumbuhan partikel dengan meningkatnya suhu. Ini jelas ya, karena suhu naik, energi kinetik naik, artinya partikel yang bertumbukan itu semakin meningkat. Itu jadi jawabannya yang 2 dan 3. Nah, ini masih banyak sebenarnya slide-nya. Kayaknya kita udah habis deh waktunya. Teman-teman masih mau dilanjut atau gimana? Ya sih tinggal 2 soal lagi kalau dari materi. Beresin dulu aja kali ya yang materinya. Nah, kalau ini aku baca soalnya, salah satu penerapan faktor laju reaksi terkait dengan suhu adalah memasukkan makanan ke dalam lemari pendingin agar makanan tersebut tidak basi. Nah, terus pada sebagian besar kasus, menaikkan suhu menyebabkan laju reaksi meningkat. Nah, manakah yang menjelaskan pengaruh suhu terhadap laju reaksi? Jadi, bayangannya kayak gini nih. Ada grafik jumlah partikel gitu ya terhadap energi kinetik. Nah, dalam suatu reaksi kan ada energi aktivasi tertentu yang harus dilewati oleh partikel gitu ya agar bisa bereaksi. Nah, dalam hal ini suhu ya, ini suhu. Kalau suhunya naik, maka EK-nya naik kan? Gitu ya. Berarti artinya kalau di sini 0, di sini maksimumnya gitu ya. Berarti di sini kalau misalnya T-nya rendah, berarti EK-nya juga rendah. Kalau T-nya tinggi, berarti EK-nya tinggi. Nah, contohnya, kalau misalnya T-nya rendah, berarti dia mungkin mulai dari 0. Dia akan naik gitu ya. Habis itu jumlah partikelnya akan nurun. Wait. Nah, gini. Yang ada di grafik kanan ini adalah yang bisa bereaksi, yang menghasilkan produk gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya kita ngepindahin suhunya atau menaikkan suhunya ke sini misalnya. Naik seiring bertambahnya konsentrasi, terus turun. Nah, jelas kan yang melewati EA itu atau energi aktivasi itu akan semakin besar. Gitu. Berarti kita butuh grafik yang kayak gini gitu. Grafik yang suhu itu suhu tingginya, ini kan suhu tinggi. Itu yang di energi kinetiknya tinggi. Jadi jawabannya yang A. Oke. Nah, kalau yang ini gambaran kalau yang reaksi itu berlangsung dengan beberapa tahap. Nah, di sini katanya ada penerapan faktor katalis pada laju reaksi. Nah, penggunaan katalis dalam reaksi ini menggunakan ion Fe, berarti ion Fe ya. Fe3+, ini dari FeCl3 misalnya. Ke dalam penguraian hidrogen peroksida. Nah, reaksinya kayak gini. Nah, terus pertanyaannya, manakah yang merupakan penguraian hidrogen tanpa menggunakan katalis? Nah, aku review ya. Konsep katalis itu dia menurunkan energi aktivasi. Tapi dia tidak ikut bereaksi gitu ya, tidak ikut dalam apa ya maksudnya dalam ion samping gitu, senyawa samping gitu. Jadi tidak ikut dalam hal ini kita bisa coret gitu ya. 3+ kita coret sama Fe3+ lagi. Fe2+ kita coret dengan Fe2+ lagi. 2H+ sama 2H+ lagi. Udah ya. Nah, berarti sisanya ada H2O
O2, H2O2-nya 2 gitu ya, dijumlahin ini sama ini. Hasilnya jadi O2 ditambah 2H2O. Jangan lupa wujudnya liquid, dan gas. Jawabannya yang E. Gitu. Jadi katalis itu sebenarnya cuman ikutan lewat aja gitu, ikutan lewat dan menurunkan energi aktivasi, nggak ikut dalam reaksinya. Oke, segitu dulu kalau dari materi. Nah, sebenarnya ini ada kuis dan ada soalnya di sini. Terserah teman-teman sih, karena udah jam 9, kita kan jatah waktunya 1,5 jam gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau langsung lanjut, boleh. Tapi kalau misalnya mau udah dulu nggak apa-apa, kuisnya bisa di PR-in gitu, dikerjain nanti aja. Gimana, bebas? Gimana teman-teman? Oke, ada yang bilang nanti aja, boleh ya. Ada yang mau iya boleh di PR-in ya. Tapi aku harap dikerjain ya teman-teman. Waktunya aku kasih lama deh, gak apa-apa seminggu juga. Aku tetap buka, nanti linknya aku kasih ya. Aku tetap buka, tapi mungkin nanti aku kirim pembahasannya di drive lagi aja gitu. Nih, soalnya ada 5 gitu ya ini. Nanti aku kirim linknya. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain lagi nggak tentang materi kita hari ini? Kak, maaf, saya mau nanya. Kalau Ya, boleh. misalnya di laju reaksi itu, misalnya di yang kayak tabel tadi. Nah, eksperimen satunya itu lebih besar daripada eksperimen 2. Dan itu pasti memungkinkan kalau order reaksinya itu minus. Nah, order reaksi itu bisa minus nggak sih, Kak? Atau bisa nggak lebih dari order reaksi 2? Hmm, sebenarnya aku nggak tahu ya kalau bisa minus atau enggak. Tapi kalau dari eksperimen ya. Tapi kalau tadi kita bahas materi sih ada ya contoh yang minus gitu. Cuman kalau untuk dari eksperimen aku sebenarnya belum tahu gitu ya. Tapi kalau boleh kamu kirimin aja gitu ya soalnya ke aku, nanti aku pelajari lagi. Oh, iya, Kak. Makasih, Kak. Iya, iya. Cuman kalau misalnya perhitungannya udah sesuai gitu ya, dan dapatnya minus, dan kalau di opsinya itu ada, ya udah pakai aja dulu yang ada gitu. Pilih yang ada gitu. Nah kalau misalnya nggak ada jawabannya, nah itu nanti aku coba cari lagi ya. Ada lagi nggak? Oke, kalau nggak ada nanti aku kirim materinya seperti biasa di Drive dan link soalnya dan nanti pembahasannya. Oke. Makasih ya teman-teman udah datang ke kelas hari ini. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyain gitu ya, tanyain aja PC aku. Sama pertanyaan tadi juga aku bakal cari dulu gitu ya biar nggak salah. Nanti aku kasih jawabannya ke kalian. Tadi siapa yang nanya? Rahmia. Iya, Kak. Oke, oke, siap. Oke, nanti aku kasih tahu ke kamu ya. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Oke, makasih. Aku nggak bisa back. Makasih banyak, Kak. Makasih, Kak. Makasih Oke, banyak. Kak.